Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Kartika Sundari, saya dari TI 23H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the machining process for shaft manufacturing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah proses manufaktur, tugas pertemuan ke-9. Mempelajari proses machining pembuatan shaft atau poros. Poros adalah komponen fundamental dalam berbagai mesin modern, berfungsi mentransmisikan daya dan gerakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses machiningnya menjadi sangat krusial, mengingat peran vitalnya dalam memastikan kinerja dan keandalan sistem secara keseluruhan. Proses pembuatannya menuntut tingkat kualitas dan presisi yang sangat tinggi. Setiap detail, mulai dari dimensi, toleransi, hingga kualitas permukaan, harus diperhatikan secara cermat untuk menghasilkan poros yang optimal dan andal. Poros yang presisi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperpanjang usia pakai mesin dan mengurangi risiko kegagalan fatal. Dalam presentasi ini, kita akan menyelami setiap tahapan kritis dalam proses machining pembuatan poros, dari pemotongan bahan baku hingga tahap akhir gerinda dan kontrol kualitas untuk memastikan setiap aspek memenuhi standar industri tertinggi. Yang pertama, ada pemotongan bahan baku atau yang biasa kita sebut dengan cutting. Tahap awal pemotongan, bahan baku seperti baja karbon dipotong secara presisi menggunakan gergaji atau plasma cutting dengan toleransi awal kurang lebih dari 1-2 mm untuk persiapan proses selanjutnya. Material yang tepat. Pemilihan material seperti baja paduan atau baja karbon, contoh ISI 1045, dilakukan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan aplikasi poros untuk memastikan kekuatan dan daya tahan. Yang kedua, ada pembobotan kasar atau rough turning. Pembobotan kasar bertujuan membentuk diameter luar mendekati ukuran akhir. Mesin bobot konvensional atau CNC. Parameternya, kecepatan potong, pemakanan, kedalaman potong. Toleransinya ada di sekitar kurang lebih dari 0,2 mm. Misal, dari 55 mm menjadi 42 mm. Kasaran permukaannya ada 6,3 mikrometer. Yang ketiga, ada pembobotan halus atau finish turning. Presisi tingkat tinggi, mencapai ukuran dan kekasaran permukaan yang sangat presisi dengan mesin bobot CNC. Toleransi ketat, toleransi ukuran akhir poros mencapai kurang lebih 0,01 mm. Pendinginan optimal, penggunaan cairan pendingin mengurangi panas dan gesekan selama proses. Yang keempat, ada pembuatan alur pasak atau QE milling. Fungsi utamanya membuat alur presisi untuk pemasangan pasak pada poros. Dan mesin yang digunakannya yaitu mesin fries horizontal atau vertikal digunakan untuk proses ini. Alat pemotong end mill atau slotting cutter menjadi pilihan utama. Yang kelima ada gerinda atau grinding. Kekasaran permukaannya itu mencapai permukaan ultra halus sekitar di 0,2 mikrometer. Itu untuk kualitas akhir. Mesin gerinda silindris digunakan untuk menjamin presisi tertinggi. Terakhir ada batu gerinda. Pemilihan batu gerinda disesuaikan dengan material poros untuk hasil optimal. Nah, di sini ada kontrol kualitas atau quality control. Yang pertama ada pengukuran dimensi menggunakan mikrometer atau kaliper atau CMM. Kedua ada pengujian kekerasan, metode Rockwell, Vickers, atau Brinell untuk kekerasan material. Yang ketiga ada inspeksi visual, memeriksa cacat permukaan, goresan, dan penyimpanan lainnya. Yang terakhir ada tingkat penerimaan berdasarkan AQL atau Acceptable Quality Level sesuai standar industri atau perusahaan. Nah, setiap poros yang diproduksi ini menjalani serangkaian pengujian yang ketat. Contoh, pengukuran diameter dengan mikrometer digital, toleransi kurang lebih dari 0,005 mm.
Untuk kesimpulannya, proses machining yang akurat dan terencana sangat vital dalam menghasilkan poros berkualitas tinggi. Kunci keberhasilan terletak pada presisi pengerjaan, pemilihan bahan baku yang tepat, serta kontrol kualitas yang ketat di setiap tahapannya. Pemanfaatan teknologi CNC ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi, memastikan poros memenuhi standar yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.